Pada video kali ini kita akan mencoba menyetarakan reaksi redoks dengan cara perubahan bilangan oksidasi atau disingkat PBO. Cara ini didasarkan pada kekekalan muatan, di mana kenaikan biloks atom yang mengalami oksidasi harus sama dengan penurunan biloks atom yang mengalami reduksi. Misalkan ada reaksi redoks berikut yang akan kita setarakan dalam suasana asam, maka kita gunakan langkah-langkah penyelesaian dengan cara perubahan bilangan oksidasi sebagai berikut. Yang pertama, kita tentukan biloks dari setiap unsur yang terlibat dalam reaksi ini, dan kita tentukan mana yang mengalami reduksi dan mana yang mengalami oksidasi. Di sini ada Cr3+, maka biloks Cr dalam Cr3+ adalah plus 3 karena Cr3+-nya dalam bentuk mono ion monoatom. Kemudian di sini ada BiO3-, kita sudah tahu biloks O itu -2. Kita hitung biloks Bi, totalnya harus -1 karena muatan BiO3- nya -1. Kita tentukan biloks Bi-nya -2 kali 3 itu -6. -6 punya O keseluruhan, maka jumlah Bi-nya adalah plus 5. Plus 5 dikurang 6 itu -1. Kita turunkan menjadi biloks, maka Bi itu plus 5, jumlah atomnya ada 1, plus 5 dibagi 1 itu plus 5. Kemudian ada Cr2O72- yang sudah kita tahu pasti itu adalah O-2. Kita tentukan Cr, totalnya harus -2 karena muatan Cr2O7-nya -2. -2 kali 7 itu -14. -14 punya oksigen, berarti di sini jumlahnya adalah plus 12. Plus 12 punya Cr. Secara keseluruhan kita turunkan menjadi biloks, berarti dibagi jumlah Cr. Jumlah Cr-nya di sini ada 2, maka 12 dibagi 2 plus 6. Kemudian Bi3+ ion monoatomik, maka nilai biloksnya sesuai dengan muatannya yaitu plus 3. Baru kita tentukan mana yang mengalami oksidasi, mana yang mengalami reduksi. Yang mengalami oksidasi adalah Cr3+ menjadi Cr2O72-. Di sini perubahan biloksnya dari plus 3 menjadi plus 6, maka di sini Cr mengalami reaksi oksidasi. Kemudian yang mengalami reduksi berarti kita perhatikan yang nilai biloksnya turun. Di sini yang nilai biloksnya turun adalah Bi dari plus 5 ke plus 3, maka Bi yang akan mengalami reaksi reduksi. Ini adalah langkah yang pertama dalam penyetaraan reaksi redoks dengan cara PBO. Kita tentukan biloks, kita tentukan oksidasi dan reduksinya. Langkah berikutnya adalah kita menyetarakan unsur yang mengalami perubahan biloks. Kita tulis kembali di sini. Yang mengalami perubahan biloks adalah Cr dan Bi, karena yang mengalami oksidasi dan reduksinya adalah Cr dan Bi, maka di sini kita menyetarakan unsur-unsur tersebut. Untuk reaksi oksidasi, kita lihat Cr di sebelah kiri sebelum reaksi itu ada 1 atom Cr. Setelah reaksi, ini ada Cr-nya ada 2. Maka kita setarakan atom Cr dengan memberikan koefisien. Karena yang kurangnya itu adalah di sebelah kiri, maka kita beri koefisien di sebelah kiri sebanyak 2, sehingga nanti kita tuliskan 2Cr3+. Kemudian untuk reaksi reduksinya Bi, sebelum reaksi atom Bi ada 1, setelah reaksi juga ada 1, maka di sini atom Bi kita tidak perlu setarakan karena jumlahnya sudah sama. Ini langkah yang kedua, kita menyetarakan unsur yang mengalami perubahan biloks. Kita berikan di sini koefisien 2 untuk Cr. Langkah berikutnya adalah kita tentukan jumlah perubahan biloks dari masing-masing
unsur yang mengalami perubahan Bilox. Cara menentukannya, yang pertama kita tentukan dulu jumlah Bilox secara keseluruhan. Di sini tadi kita sudah menghitung Bilox dari satu atom. Nah, kita tentukan Bilox secara totalnya dulu. Tadi kan yang berubah nilai Biloxnya itu adalah Cr dan Bi. Maka kita tentukan Bilox total Cr dan Bi. Caranya adalah kita kalikan nilai Bilox dengan jumlah atomnya. Di sebelah kiri Cr, Biloxnya adalah +3. Jumlah atom Cr-nya ada 2. Maka Bilox totalnya kita kalikan, +3 kali 2 itu +6. Kemudian Bi, sebelah kiri Bi Biloxnya +5. Jumlah atom Bi nya cuma 1, berarti kita kalikan +5 kali 1, maka jumlahnya adalah +5. Kemudian sebelah kanan Biloxnya +6, atom Cr nya ada 2, berarti kita kalikan +6 kali 2 itu +12. Kemudian Bi sebelah kanan, jumlah atomnya 1, Biloxnya +3, ini kita kalikan, maka hasilnya +3 kali 1 itu adalah +3. Setelah kita tentukan Bilox total, baru kita tentukan nilai perubahannya. Tadi yang berubah Cr dan Bi, maka kita tentukan perubahannya. Cr itu sebelah kiri totalnya +6, sebelah kanan totalnya +12, maka perubahannya adalah 6. Dari +6 ke +12 dia naik, karena oksidasi dia naik sebanyak 6. Jadi perubahannya adalah naik 6. Kemudian Bi sebelumnya adalah +5 totalnya, setelahnya adalah +3, maka Bi mengalami penurunan. Berarti perubahannya Bi itu turun sebanyak 5 dikurangi 2, berarti turun sebanyak 2. Nah, ini adalah kita menentukan perubahan Bilox. Yang oksidasi naik 6, yang reduksi turun 2. Kemudian setelah kita tentukan perubahan Bilox, maka prinsip dari cara PBO ini adalah jumlah Bilox yang naik harus sama dengan jumlah Bilox yang turun. Oksidasi ini naiknya naik 6, sementara reduksi turunnya turun 2, ini belum sama. Jumlah yang naik, jumlah Bilox naik dan jumlah Bilox turunnya belum sama. Oleh sebab itu langkah berikutnya kita harus menyamakan perubahan Biloxnya. Kita samakan perubahan Bilox dengan cara kita kali silang. Kita kali silang, yang naik 6, oksidasi di sini naik 6, kita kalikan dengan 2. Kemudian yang reduksi di sini turun 2, maka kita kalikan dengan 6. Jadi cara menyamakan perubahan Bilox itu adalah kita kalikan silang antara Bilox yang jumlah Bilox naik dan jumlah Bilox turun. Nanti yang berubah ketika kita kalikan itu adalah koefisien dari spesies yang bereaksinya gitu. Setelah kita kalikan, nanti hasilnya akan menjadi, di sini Cr2+, asalnya 2, koefisiennya kita kalikan dengan 2, maka hasil perkaliannya ada, setelah dikalikan ada 4 Cr3+. Kemudian BiO3 di sini koefisiennya 1, kita kalikan 6 tambah, berarti 6 BiO3-. Kemudian Cr di sini kita kalikan 2, Cr-nya ada 1 koefisiennya, berarti 2 Cr2O7 2-. Bi di sini kita kalikan 6, berarti menjadi 6 Bi3+.
berarti ini koefisien hasil perkalian. Kalau kita lihat, maka koefisien ini kita bisa perkecil. Semuanya misalkan kita bagikan 2, berarti kita bisa pertuliskan setelah diperkecil menjadi 2CR 3 plus ditambah 3 BiO3 min menjadi CR 2O7 2 min ditambah 3 BI3 plus. Karena di sini koefisiennya semuanya genap, kita bisa bagi 2, diperkecil menjadi seperti ini. Ini adalah langkah yang ketiga. Langkah berikutnya adalah kita menghitung jumlah muatan, kemudian kita nanti setarakan jika memang muatannya belum setara. Ini hasil yang tadi kita sudah samakan jumlah perubahan di log. Kemudian kita sekarang setarakan jumlah muatan. Kita tentukan muatan setiap spesies yang bereaksi. Caranya kita kalikan antara muatan dengan koefisien. CR 3 plus muatannya plus 3, ada 2. Jumlah CR 3 plusnya berarti 2 kali 3 plus, berarti CR 3 plus totalnya muatannya plus 6. BiO3 itu muatannya min 1, koefisiennya ada 3, berarti kita kalikan min 1 kali 3 itu min 3, sehingga sebelum reaksi jumlah total muatannya adalah plus 3. Kemudian setelah reaksi di sini ada CR2O7 muatannya 2 min, koefisiennya 1, berarti min 2 kali 1 itu min 2. Kemudian Bi3 plus muatannya plus 3, koefisiennya 3, kita kalikan jadi plus 9. Maka total dari setelah reaksi muatannya itu adalah plus 7. Ternyata muatan sebelum reaksi dan setelah reaksi itu belum sama, plus 3 dan plus 7. Maka langkah berikutnya kita harus menyetarakan jumlah muatan. Kalau misalkan reaksinya dalam suasana asam, maka kita setarakan jumlah muatan dengan menambahkan ion H+. Tapi kalau reaksinya dalam suasana basa, kita menyetarakan muatan dengan menambahkan ion OH-. Karena reaksi ini dalam suasana asam, berarti dalam reaksi ini yang kita tambahkan adalah ion H+. Ion H+ yang kita tambahkan, karena H+ di sini muatannya positif 1, berarti karakternya menambahkan muatan, maka ion H+ ini kita tambahkan ke ruas yang jumlah muatannya lebih sedikit. Di sebelah kiri ada plus 3, di sebelah kanan ada plus 7. Berarti di sini yang kita tambahkan H+ adalah sebelah kiri. Kita tambahkan ion H+ sebanyak kurang muatannya. Supaya plus 7, berarti kita tambahkan H+ sebanyak 4H+. Ini langkah yang keempat, kita menyetarakan jumlah muatan. Atom hidrogen dengan menambahkan molekul H2O di ruas yang kekurangan hidrogen. Kita hitung jumlah atom hidrogen sebelum reaksi. Di sebelah kiri ini ada 4 atom hidrogen, sedangkan di sebelah kanan setelah reaksi itu tidak ada atom hidrogen. Berarti kita setarakan dengan menambah H2O di sebelah kanan, karena yang sebelah kanan yang kekurangan hidrogen. Kita tambahkan H2O, kita butuhnya 4. Sementara satu molekul H2O itu sudah mengandung 2 atom hidrogen. Maka jumlah H2O yang kita tambahkan adalah 2 molekul H2O, sehingga nanti jumlah atom hidrogennya akan sama. Satu atom lagi yang biasanya akan tersetarakan dengan otomatis itu adalah atom hidrogen. Nah, untuk mengecek, jadi langkah dari penyetaran PbO itu sudah selesai kita lakukan. Untuk mengecek apakah penyetaraan yang kita lakukan itu sudah betul atau belum, kita coba cek jumlah atom sebelum dan sesudah reaksi. Di sebelum reaksi di sini ada atom H, ada Cr, ada
dan ada O. Di sebelah kanan juga ada atom H, ada Cr, ada Bi, dan ada O. Kita cek jumlah atom sebelum dan sesudah reaksi. Di sebelah kiri atom H ada di ion H+, koefisiennya 4, berarti 4 kali 1, jumlahnya ada 4. Sebelah kanan H ada dalam molekul H2O, jumlahnya adalah 2 kali 2, berarti 4. Itu sudah sama. Cr di sebelah kiri ada di Cr3+, jumlahnya ada 2, berarti ada 2. Cr di sebelah kanan ada dalam Cr2O72-, jumlahnya juga ada 2, berarti 2, sudah sama. Bi sebelah kiri ada 3 kali 1, berarti ada 3 Bi. Sebelah kanan juga Bi ada 3 kali 1, ada 3 Bi. Kemudian atom oksigen di sebelah kiri ada 3 kali 3, 9. Di sebelah kanan atom oksigen ada 1 kali 2 dari molekul H2O sama dengan 2, ditambah ada juga dari Cr2O72-, 7 kali 1, maka hasilnya adalah 9. Jadi kalau kita lihat semua atom itu sudah setara, jumlah sebelum reaksi dan jumlah sesudah reaksi itu sudah sama. Selain jumlah atom yang harus setara dalam reaksi redoks, juga jumlah muatan harus setara. Sekarang kita coba cek apakah jumlah muatan sebelum dan sesudah reaksi itu sama. Kita hitung masing-masing muatan totalnya dengan mengalihkan jumlah muatan dengan koefisien. Di sebelah kiri sebelum reaksi ada H+, muatannya +1, ada 4, berarti kita kalikan totalnya +4. Kemudian ada Cr3+, muatannya +3, ada 2, berarti kita kalikan 3 kali 2 +6. Kemudian ada BiO3-, -1, muatannya jumlahnya ada 3, berarti totalnya -3. Sehingga untuk reaksi sebelah kiri muatan totalnya adalah +7. Sebelah kanan Cr2O72- muatannya -2, koefisiennya 1, berarti kita kalikan -2 kali 1 itu -2. Kemudian Bi3+, muatannya +3, jumlahnya ada 3, kita kalikan +3 kali 3 itu +9. Kemudian H2O itu molekul netral, berarti muatannya adalah 0. Jika kita jumlahkan setelah reaksi, maka hasilnya adalah +7. Dengan demikian, jumlah muatan sebelum reaksi dan jumlah muatan setelah reaksi juga sama. Sehingga kita bisa katakan bahwa penyetaraan yang sudah kita lakukan itu sesuai atau benar. Kalau kita buat tulis ulang lagi reaksi utuhnya, maka hasil penyetaraannya adalah 4H+ tambah 2Cr3+ tambah 3BiO3- menjadi Cr2O72- tambah 3Bi3+ tambah 2H2O. Demikian penyetaraan reaksi redoks dengan cara PBO. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.